Bapa di surga, terima kasih kami kesempatan indah saat ini kami memerlukan firman-Mu, urapilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami beroleh kekuatan dari firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam situasi yang masih PPKM ini, kita masih dalam kondisi waspada dan kita harus menjaga diri kita dengan baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 1. Saya akan bacakan ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya persembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepada, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapai dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberi kepadaku apa yang minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bagaimana prosesi daripada bagian daripada perjanjian lama orang-orang Israel di dalam ibadah, di dalam upacara-upacara pengorbanan yang ditentukan oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita sebagai orang yang ada di dalam Kristus Yesus, orang yang hidup di dalam perjanjian baru, hidup di bawah, di dalam dan oleh Kristus Yesus, kita adalah disebut sebagai orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen dalam hal ini perlu kita mensyukuri situasi yang kita hadapi sebagai orang Kristen atau kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Di sini kita melihat ada 3 hal yang perlu kita syukuri sebagai orang Kristen dari bagian-bagian ini. Pertama, hal keselamatan. Yang pertama adalah hal keselamatan. Orang Kristen, orang yang paling dimudahkan Tuhan Allah yang berkorban bagi kita, dan kitalah yang menikmati. Ini hal keselamatannya. Itu orang-orang yang paling dimudahkan. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, mulai daripada kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu bagaimana proses-proses ibadah bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir, bagaimana proses-proses mereka untuk disucikan, untuk bisa diselamatkan, untuk mereka harus melakukan berbagai macam pengorbanan
mulai dari burung terukur bahkan sampai lembu sapi yang luar biasa sesuai dengan dosa yang mereka perbuat dan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi dalam hal ini bahwa keselamatan, kita patut bersyukur bahwa Yesus Kristus itu telah berkorban dan menyelamatkan kita, menjadi pengorbanan. Sehingga kita sebagai orang Kristen tidak perlu yang namanya tidak perlu wajib yang namanya menyembelih sapi sebagai korban keselamatan atau tanda keselamatan itu. Nah, di sini kita patut bersyukur bahwa Tuhan sangat memudahkan kita, orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kita melihat di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu syarat bagaimana orang keluarga itu kalau menyerahkan anaknya menjadi bagian daripada keimaman atau melayani di rumah Tuhan atau di bait Allah. Di dalam hal ini kita melihat bahwa di saat Samuel diserahkan oleh orang tuanya pun menyerahkan seekor lembu. Terus kemudian ayat yang ke-24, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 efa tepung dan sebuyung anggur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa keselamatan yang ada di dalam perjanjian lama itu keselamatan yang didasari konsep pengorbanan binatang. Ini adalah salah satu contoh, ya kan? Mereka membawa lembu, atau di saat mereka berdosa, mereka juga mengorbankan lembu. Atau di saat mereka berdosa begini, yang dibawa adalah kambing domba. Di saat mereka berdosa begini, supaya selamat, mereka harus membawa lembu 2 ekor. Bapak Ibu kalau ingin tahu, baca di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Taurat ya, mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita dimudahkan oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mensyukuri keselamatan di dalam Kristus Yesus yang pengorbanannya oleh Yesus Kristus. Yang kedua, hal kurban atau persembahan. Orang Kristen itu adalah orang yang paling dimudahkan. Karena berbicara kurban atau persembahan, itu yang utama itu dari kurban dan persembahan sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, itu adalah persembahan atau pengorbanan akan hidup kita. Yang nomor 1 itu adalah persembahan hidup kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di situ dijelaskan bahwa pengorbanan yang paling utama dalam hidup kita itu adalah tubuh kita. Saya akan bacakan kita Roma 12 ayat yang ke-1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi rubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang dikehendaki Tuhan, bagaimana konsep daripada pengorbanan, persembahan yang kita harus lakukan untuk Tuhan yang paling utama, Bapak Ibu. Persembahan hidup itu adalah berarti kita pikiran, kekuatan, kemudian hati, jiwa kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Artinya kita hidup di dalam kebenaran untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Itu yang pertama, hidup kita. Yang kedua, harta atau materi. Dalam hal ini di dalam perjanjian lama itu ada ketentuan. Kalau dosa sekian,
maka yang dikorbankan harus lembu, 2 ekor lembu. Kalau dosanya ini yang dibawa adalah korbannya ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di perjanjian lama banyak konsep-konsep pengorbanan untuk penghapusan dosa. Coba Bapak Ibu kalau kita menghitung satu hari Bapak Ibu melakukan dosa berapa kali, Bapak Ibu bisa menghitung berapa lembu yang harus kita korbankan setiap hari. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan dan persembahan harta itu adalah dilakukan berdasarkan sukarela, ketulusan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, itu pun harus didasari kepada tadi persembahan hidup yang utama. Maka akan mempersembahkan, tidak akan iman, tidak akan detail terhadap pengorbanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau pengorbanan hidupnya belum ada, konsep hidup di dalam Kristusnya belum ada, hatinya tidak untuk Tuhan, saya yakin pengorbanan harta pun tidak akan serius dan tidak akan sungguh-sungguh. Bahkan bisa terjadi yang namanya pengorbanan materi tidak dengan tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu bukan berarti harus sedikit juga. Kalau kita kembali kepada pengorbanan hidup yang sepenuhnya, otomatis pengorbanan materi juga untuk kemuliaan Tuhan sepenuhnya. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, masih banyak kalau kita pergi ke gereja, kita memberikan pengorbanan, dalam doa kita kembalikan 4 kali lipat. Tuhan itu bukan bangkir, Tuhan itu bukan boleh utangan untuk mengembalikan 4 kali lipat, ya kan? Tapi kadang-kadang salah kita di dalam doa. Kembalikanlah 4 kali lipat Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Bapak Ibu rentenir atau Tuhan yang utang? Nah, di situ ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau yang namanya pengorbanan, ya pengorbanan. Jangan sampai kita di dalam doa kita kepada Tuhan, kembalikanlah 4 kali lipat. Enak sekali, ya kan? Akhirnya ke gereja seperti apa? Seperti ke Gunung Kawi. Ke gereja seperti tempat pesugihan, karena ingin dikembalikan 4 kali lipat, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja adalah tempat ibadah, tempat kita untuk memberikan pengorbanan hidup kita kepada Tuhan, bukan tempat penggandaan harta. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Makanya selalu saya ingatkan bahwa di saat kita mengorbankan sesuatu, kita serahkan persembahan itu kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya orang-orang memberi maupun yang belum, Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka. Cukup di situ. Jangan ditambah-tambahi dengan ungkapan kembalikanlah 4 kali lipat. Rasa dipersembahkan kalau begitu, ya kan? Gak usah lah bawa persembahan kepada Tuhan. Kalau datang ke gereja, menganggap gereja seperti tempat pesugihan, penggandaan harta. Nah, di situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pengorbanan ya pengorbanan, namanya pengorbanan, hilang, menguap. Jangan diharu-haru kembalinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita menilai di dalam perjanjian lama, ada yang namanya pengorbanan lembu, sapi, domba sampai burung terkukur bagi yang nggak mampu. Bahkan di dalam Malaikat disebutkan ada 10% harus kamu persembahkan. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Kita perlu melihat lebih lanjut itu. Kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita mempersembahkan persembahan, kemudian kita berdoa, Tuhan kembalikan 4 kali lipat. Itu namanya tidak tulus memberi persembahan kepada Tuhan. Saya yakin kalau Bapak Ibu memberi kepada seseorang, Bapak Ibu memberi beras 10 kilo, tolong nanti 1 tahun lagi kembalikan 4 kali lipat, saya yakin ditolak. Kalau Bapak Ibu memberi saja. Kalau kita itu memberikan persembahan saja. Jadi dalam doa kita jangan sampai kita sebutkan kembalikan 4 kali lipat. Itu adalah sebenarnya pernyataan Sakeus, pemungut cukai kepada orang-orang yang
dari latar belakang orang-orang yang merasa diperasnya, dia mengembalikan 4 kali. Sekiranya ada yang berperas, akan ku kembalikan. Nah itu Bapak Ibu, 4 kali lipat. Kita jangan ke situ doa kita, pengorbanannya kita jangan ke situ. Kita pengorbanan tulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengorbanan kita itu didasari kepada konsep pengorbanan perjanjian baru, perjanjian lama, maaf. Kalau kita sudah korbankan, ya sudah hilang. Seperti kambing, domba, sapi, lembu, ya kan, dibakar di tempat pembakaran pengorbanan, ya dibakar menguap kepada Tuhan. Seperti itulah konsepnya sebenarnya. Tuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurnya kita di sini itu adalah kita mengorbankan dengan ketulusan hati, ikhlas, ya kan. Kemudian tidak ada batasan dari jumlah daripada pengorbanan. Yang terpenting apa? Pengorbanan hidup kita itu lebih sungguh-sungguh, lebih tulus dan lebih mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, hal pelayanan. Di dalam orang Kristen, di dalam konsep Kristen, orang itu bebas mengambil pelayanan. Tapi kalau di dalam perjanjian lama, itu orang yang berhak mengambil pelayanan ditentukan oleh Tuhan. Satu adalah kelompok, yaitu kelompok Lewi. Yang kedua, anak-anak suku lain yang sulung. Nah, inilah sebabnya dalam konsep ini Hana menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan sebagai anak sulung. Dan mereka membawa lembu, tepung, kemudian anggur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau di dalam kekristenan mudah. Bapak Ibu mau melayani tergantung. Kalau Bapak Ibu mau hidup, mempersembahkan korban hidup Bapak Ibu untuk Tuhan, mau yang pertama adalah mau dididik untuk melayani. Seperti di dalam pernyataan Tuhan Yesus, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, didiklah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ya kan? Itu Bapak Ibu ada dididik di sana. Setelah dididik, orang mau dididik untuk melayani Tuhan, setelah itu dilatih. Dididik dan dilatih itu berbeda. Dididik itu apa? Diarahkan, dasar-dasarnya disampaikan, pokok pikirannya disampaikan, dasar firman Tuhannya bagaimana, itu sifatnya pengajaran. Mendidik itu mengajar yang sifatnya teori. Kemudian dilatih. Setelah dididik, dilatih, praktek. Seperti Tuhan Yesus memerintahkan 12 murid, kemudian 70 murid untuk praktek pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini, di saat situasi pandemi, Bapak Ibu harus mempraktekkan pelayanan di keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ini fungsi kita juga. Jadi bukan berarti kita pandemi Covid gak ibadah, kita santai-santai di rumah. Ya justru ini kesempatan kita itu mendidik, melatih diri kita, mendidik dan melatih keluarga kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Yang ketiga adalah melayani, jadi terjun ke pelayanan. Nah, terjun pelayanan ini bukan lagi dilatih, sudah di atasnya dilatih. Jadi melakukan, di situ Bapak Ibu melayani, berdoa, bergumul cari jiwa. Itu yang namanya melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beda dengan ada yang ada di dalam ayat yang kita pelajari 1 Samuel 1, 21 sampai 28. Di sana ditentukan latar belakangnya. Siapa yang boleh melayani ditentukan, tidak sembarangan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di saat Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk melayani, pasti Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Mendoakan orang sembuh, itu pasti, ya kan?
Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki hati untuk melayani Tuhan, saya yakin sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan bertumbuh, tidak akan bermanfaat bagi orang, apalagi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi seperti ini, jangan kita hanya enak diam-diam saja di rumah kita, tetapi kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa hidup kita dalam Kristus Yesus, yaitu menjadi garam dan terang. Tuhan sudah memudahkan segala sesuatunya untuk kita. Tapi kalau kita tidak melakukannya, Bapak Ibu akan rugi. Bapak Ibu telah menyanyiakan kesempatan dan waktu yang ada dengan tidak bertanggung jawab. Mari kita manfaatkan kesempatan waktu yang ada ini bagi kemuliaan nama Tuhan atas hidup kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita bukan semakin muda, kita semakin tua. Umur kita semakin bertambah, tapi bertambah tua artinya bertambah mengambil jatah kita, semakin entek jatah kita, Bapak Ibu. Maka dari itu memanfaatkan hidup kita untuk menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang singkat pada pagi ini meteraikan dalam hati pikiran kami. Biarlah kami ya Tuhan Yesus menjadi garam dan terang, bermanfaat bagi dunia ini, bahkan bagi Tuhan, untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus, supaya banyak orang yang mengenal akan Engkau. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu yang telah mengasihi kami melalui kebenaran firman-Mu, kekuatan dan kasih. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada saat ini, dalam perantauan khususnya, Tuhan kami serahkan dalam nama-Mu kekuatan, kesehatan, pekerjaan rumah tangga mereka, sekolah masa depan mereka. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya Bapak Ibu Saudara kami juga berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan. Dapat di surga kami serahkan ya Tuhan, saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Dan Tuhan kami serahkan ya Tuhan Yesus, pakailah Bapak Ibu di mana berada di lingkungan masing-masing ya Tuhan Yesus, menjadi saksi. Kami serahkan sudah kami dalam kuasa-Mu, persiapan kongres oleh panitia dan segala sesuatunya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dana, daya dan upaya Tuhan yang campur tangan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ya Tuhan akan saudara-saudara kami seiman dimanapun berada, khususnya di Nganjuk, dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, yang saat ini kami seluruh bangsa ini belum bisa ibadah secara offline. Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin kekuatan kesehatan. Bapak di surga, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu, berisi dan wakil para menteri dan jajaran sampai tingkat bawah, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa ini, tenaga medis, Satgas seluruh Indonesia khususnya, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan izinkanlah pencobaan ini berlalu ya Tuhan Yesus, dan kami memulai sesuatu yang baru bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan doa kami ya Bapa. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa, kasih di dalam Yesus Kristus dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, berkat anugerah-Nya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, prokes tetap kita lakukan sampai kapanpun untuk menjaga kesehatan kita, keberlangsungan kita dalam kita mengiring dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus